Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya, Ciki, bayar utang woi. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Blow on the mic ya. Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Checklist modul suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Oh, apa tiket tuh? Iyalah, auto teredik-edik gak tuh sama Spada? Spada! Selamat pagi teman Pro 2. Pro 105,4 RRI Singgara Jam Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 jam 8 pagi kita bakal ngobrol. Dan ini adalah seorang YouTuber inspirasi banget sih. Benar, soalnya dia juga ngumpulin YouTuber lain buat bareng-bareng create konten bareng nih. Waduh, agak jarang sebenarnya ya. Kalau misalnya YouTuber itu biasanya sendiri-sendiri. Ini bareng-bareng gitu ya. Betul, nggak individualis anaknya. Iya. Langsung aja, ini dia ada seorang YouTuber, Kak Ade Tora. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah. Iya. Ini apakah udah buat konten pagi ini? Ini kalau di Bekasi masih pagi banget ya sebenarnya. Oh, Iya juga ya. Di Bekasi, Jakarta, sonoan dikit. Wah, iya. Jakarta sonoan dikit. Ke timur tuh ke barat tuh? Ke timur jatuhnya. Oh, ke timur jatuhnya. Oke. Berarti masih pagi banget sebenarnya ya. Wah, jam 7 lewat 5 lah kalau di sana. Waktu Indonesia Barat soalnya mainnya. Tapi biasanya YouTuber jam segini ngapain sih? Iya nih kepo banget deh. Biasanya sih sarapan ya kalau jam ini. Waduh, berarti sarapannya kita ajak ngobrol nih, Kak. Ya nih, pagi-pagi kita ngobrol seru-seruan nih bareng di RRI Bali. Yeah. Oke, ini kan apa ya, YouTuber suatu profesi yang mungkin baru-baru ini in banget gitu kan. Bahkan mungkin udah lama sebenarnya banyak yang udah menjadi content creator, tapi ini innya baru-baru ini gitu kan. Istilah yang buat konten bikin YouTube itu rame gitu ya. Tapi gimana sih ceritanya Kak Tora itu kok bisa kepikiran jadi seorang YouTuber gitu? Jadi kalau ditanya bisa kepikiran atau enggak, sebenarnya zaman dulu tuh tahun berapa ya, pokoknya sebenarnya awal-awal kuliah tuh 2013 gitu lah ya. Dulu tuh emang kok kesibukannya kan cuman kuliah pulang ya, bukan tipe yang kayak hits suka nongkrong atau gimana. Jadi kayak banyak waktu luang buat ngulik-ngulik, kayak kayaknya butuh duit tambahan nih zaman-zaman kuliah nih gitu kan. Butuh income tambahan, ya gimana caranya ya udah kita cari-cari ikut-ikutan kuis online di sosial media, terus bikin video-video di platform lain. Tapi ujung-ujungnya emang ternyata pas coba di YouTube ya ada video-video yang lumayan rame, terus direkrut sama beberapa MCN itu kayak manajemen YouTuber gitulah. Jadi kayak diarahin sama mereka, dikasih modal kamera dan lain-lain, terus kecemplung lah, dan ya udah enjoy aja dari situ mulai bikin konten-konten. Berarti ini awalnya nggak sengaja gitu ya? Sebenarnya hampir semua orang juga pasti nggak sengaja sih awalnya.
Iya juga sih ya. Gak mungkin, wah, kayaknya aku udah YouTuber nih. Tapi keren ya dia tadi ya, sampai direkrut sama manajemen YouTuber, sampai Iya. dikasih kameranya, dimodalin ibaratnya kontennya. Itu gimana tuh Kak, caranya Kak? Sebenarnya kalau ditanya caranya kan nggak tahu ya, karena dulu di DM deh kalau nggak salah sih ditanya salah satu, aduh lupa sih namanya, Famous ID deh kalau nggak salah tuh namanya Famous ID. Mereka tuh emang ngumpulin konten kreator yang kata mereka sih yang katanya potensial kita rekrut, terus kita kasih modal kamera, kasih modal studio, terus alat-alat lain dukung buat produksi konten kayak gitu. Jadi dari merekanya emang scouting kayak hunting gitu loh, jadi nyari-nyari konten kreator yang emang bisa mereka ajak buat kerjasama sesuai dengan kategorinya. Waktu dulu kan travel gitu kan, budget traveling, mereka rekrut, diajakin, dijelasin semuanya, diajak ke studio dan lain-lain kayak gitu. Oke, berarti berawalnya apa ya, dimodalin kalau kata orang ya. Kalau biasanya ya kayak kita tahu mungkin ada di beberapa podcast kenapa sih bisa jadi YouTuber, modalnya dari mana? Ya biasanya dari HP Android jadul misalnya kayak gitu ya, kameranya masih sekian megapiksel gitu, ya udah dipaksa-paksain, yang penting ada ke video aja kayak gitu ya. Tapi ini Kak Tora bisa dibilang beruntung punya istilahnya kayak kesempatan dikasih kamera langsung gitu. Betul, dan udah direkrut juga jatuhnya kan. Jadi viewersnya emang udah dapat juga nggak sih dari situ kan? Iya, jadinya memang sudah punya modal gitu. Berarti ini skillnya dilihat dulu nih dari Kak Tora. Tapi emang sebenarnya semuanya awalnya kan sebelum si manajemen yang lihat kan otomatis kita juga bikin video pakai iPhone 8 deh, iPhone 6 kalau nggak salah ya. Oh, terus gimana tuh Kak? Itu dulu bikin video kayak konten-konten liburan ke Ancol, terus liburan gitu-gitu aja, dan itu ya dari mereka emang lihat dan langsung ditarik buat jadi salah satu member di agensi di manajemennya mereka gitu. Kayak gitu. Tapi Kakak emang basicnya anaknya suka sharing banget gitu emangnya? Oversharing sih tepatnya. Sih. Semua di-upload di sosial media biar kayak semua orang harus tahu kehidupan gue gitu. Iya. Gitu ya. Iya boleh juga, siapa tahu kan setiap hal yang dilakukan itu pasti ada pembelajaran gitu kan. Iya betul. Tapi kan istilahnya ini kan lebih konten pribadi, itu otomatis kan harus menjadi apa ya kreatif setiap hari. Betul. Gitu, jadinya, gitu ya. Tapi untuk bikinnya itu kan satu tema itu kan susah banget, atau satu video itu susah banget gitu loh, apalagi YouTube yang divisualkan gitu kan. Bener. Ide aja beribet nih. Gimana di video ini gitu. Iya, eksekusinya. Gimana tuh Kak awalnya? Sebenarnya kalau ide tuh bakalan tergantung ya, setiap konten kreator kan ada yang bilang kalau dia tuh punya ide, tiba-tiba pas lagi tiduran rebahan nanti kepikiran konsepnya kayak gimana. Nah kalau aku itu idenya tuh nongol pas bikin konten sendiri, misalkan nanti ke Ancol gitu, pas di video itu pas ngambil footage otomatis di otak tuh langsung nongol gitu loh, kayak konsepnya harus gimana, ngapain, 3 hook, yang 3 detik pertama hooknya tuh harus ngomong apa kayak gitu-gitu lah. Jadi ide tuh muncul ketika emang udah di lapangan biasanya, makanya selalu bingung kalau ada klien minta, Kak Tora tolong bikin storyline dong. Aduh Kak, storyline tuh Storyline apa itu? Sorry banget, aku otodidak. nah iya, kalau ditanya aduh nggak biasa bikin gitu Kak, biasanya cuman ya udah datang ke lokasi, rekam nanti pas ngerekam tuh nongol sendiri, aku bakal ngomong PO-nya gimana, terus kayak openingnya gimana, kayak lain-lainnya kepikirnya pas bener-bener di lapangan itu, jadi nggak tahu gimana harus konsep idenya sebelum. Kalau ada orang kan bilang pra-produksi ya atau apa gitu. Kayak gitu-gituan sebenarnya. Kak, tapi gara-gara oversharing emang kepikiran ya kayak bakalan dapet cuan gitu dari situ. Nah, itu dia. Dulu tuh emang sebenarnya dari zaman Twitter sih. Dari zaman Twitter kan emang udah kenal giveaway dari 2009 tuh zaman SMA. Kan ada kuis Twitter, ada kuis lomba blog. Dari situ emang udah dapet dari uang 5 juta, alat-alat gadget terkini kayak iPod, iPhone, terus laptop dan lain-lain udah dapet dari zaman SMA sih. Jadi pas udah pindah transisi dari teks tweet ke video visual, nah itu udah mikir kayak emang dari sini harusnya bisa dapet uang tambahan kayak gitu.
Keren ya? Keren sih. Heeh, Istilahnya yang berawal tidak difikirkan gitu, tiba-tiba ya udah kayak gini jalurnya dan akhirnya dapat gitu ya. Emang anaknya sih automatically banget ya. Oh, kita mobil. Tapi Lebih kepepet sih kayaknya ya. Lebih ke apa? Kepepet butuh duit. Oh, iya. Jadi ini pembelajaran nih, Teh. benar. Ini pembelajaran buat kita semua. Apapun yang kepepet pasti bakal ada ide gitu ya. Bener. Tapi Kak Tora emang dari dulu full time YouTuber, Kak? Kalau ditanya dulu full time YouTuber atau enggak, sebenarnya lebih ke selingan sih YouTuber, karena kan sambil kerja kantoran juga ya. Dari lulus tuh langsung kerja di media, terus kayak tampilan aja pulang kantor tuh langsung konten. Pulang kantor tuh kontennya kan kadang-kadang ada konten yang cuman konten makan doang, ada konten jalan-jalan kayak gitu sih. Itu kalau pulang kantor kepikiran aja kontennya, Kak, itu setiap hari gitu? Dulu kan emang uploadnya kalau YouTube sendiri tuh seminggu 2 kali ya, buat ngejar target dari si manajemennya itu kan 2 kali seminggu. Terus kayak kalau konten-konten di sosial media kayak short video tuh Instagram kayak gitu-gitu ya emang sesempatnya ada, kadang-kadang 2 bisa produksi konten 5 video atau berapa video kayak gitu sih. Pulang kantor ya karena emang tadi itu tipe-tipe orang gabut, pulang kantor langsung nyari street food, dikontenin, upload kayak udah kayak gitu-gitu. Oke. Berarti tapi kalau boleh tahu untuk Kak Tora sendiri memang ada timnya atau memang sama ini masih sendiri gitu untuk konten? Kalau dulu sih ya harus sendirian ya, karena kan belum ada uang lebih buat orang lain, lebih ke pelit sih sebenarnya dulu. Nah, terus Gak mau dikasih siapa-siapa gitu kan. Kalau dulu kan ada yang bantuin, tapi kalau sekarang alhamdulillah udah ada yang bantu-bantu juga sih. Oke. Tapi ini yang jadi pertanyaannya kan kalau berawal dari sendiri, Kak. Istilahnya kan benar-benar awam ya awalnya gitu ya. Apalagi dikasih kamera kayak gitu kan, dari segi materi juga. Nguliknya gimana tuh? Ngulik maksudnya? Ngulik dari segi kamera otomatis kan harus apa ya, pencerahan dan sebagainya gitu. Lightingnya gitu, Kak. Kalau dulu sih yang penting ada nongol gambar bisa dilihat, enak dilihat, udah yang penting tayang. Berarti nggak pakai sistem ISO dan sebagainya kayak gitu, nggak harus itu gitu ya? Enggak, jujurnya enggak. Kalau mungkin kalau dilihat semua YouTuber juga kadang-kadang emang rata-rata orang yang nggak ngerti kamera juga ya. Jadi yang penting video ada gambar, ada suara, enggak, intinya enak dilihat, tayang, udah gitu. Oh, nggak sampai sedetail itu berarti kayaknya. Editing pun kita cuman cut to cut, jadi cuman kayak rekam, tempel ke aplikasi editing tuh, terus kayak udah tempel aja, jadi kayak nggak ada yang kayak animasi yang harus terbang-terbangan atau kayak gimana. Itu tuh ketika kita udah punya editor tuh baru tuh editor mainin editingnya segala angle dan apa sebutannya gradasi ya, Gradient ya. kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita yang awal mah nggak kepikiran, yang penting videonya tayang aja udah kayak gitu. Berarti dulu nggak ngulik tapi bisa bagus gitu ya? Iya, dari yang tadinya nggak ada siapa-siapa ya, sendirian banget tiap konten, sekarang udah buka lapangan pekerjaan loh dia. Ada berapa tuh, Kak, staffnya sekarang, Kak? Kalau sebenarnya tapi kita tuh kan kalau nama kita punya komunitas namanya Jakarta Kreator ya. Dari Kreator itu kita lebih ke komunitas yang emang cari cuan bareng gitu loh, bukan yang emang belum terbentuk PT sih. Jadi kalau ditanya staff itu bukan staff, kita lebih ke nih butuh tim tambahan, kita tarik orangnya kayak freelance gitu. Ketika butuh editor ya udah, ketika butuh kameramen ada, ketika butuh tim akunting orang yang bantuin buat finance juga ada kayak gitu. Oh, berarti istilahnya semua comot-comotan nih. Karena emang balik lagi karena sendirian belum ngerti soal PT dan lain-lainnya, jadi kayak ya coba yang penting jalan dulu, freelance dulu, saling ngebantu teman-teman. Bahkan yang aku bantu buat di komunitas ini pun ya kayak saudara, terus kayak teman-teman lama. Jadi kayak lu bisa ngedit gak sih buat ini nih project salah satu editing foto dan lain-lain buat teman-teman Jakarta Kreator, bisa, ya udah gua rekrut gitu-gitu kayak gitu sih. Oke. Dari yang tadinya pelit jadi dermawan ya di gara-gara konten. Merubah jadi ya. Tapi untuk kontennya Kak Tora sendiri lebih ke apa ini untuk yang sudah tayang? Sebenarnya kalau genrenya sih lebih kenal ke travel food ya. Orang yang kayak suka jalan-jalan, tapi emang jalan-jalannya bukan jalan-jalan yang spesifik
travel junkie yang kayak nyari-nyari naik gunung, bukan kayak gitu, lebih ke jalan-jalan sambil kulineran aja kayak gitu sih. Oh, makan-makan. Seru banget ya. Harusnya kita berdua jadi krunya Kak Tora nih. Iya nih, Suka ikutan makan. nih. Boleh kali Kak kalau pas di Bali. Boleh lah ya. Ya, kita baru nggak usah dibayar deh. Cukup jadi dibayarin makan aja. Udah seneng aja ya, asal keliling pokoknya. Gampang kalau ke Bali kan berarti udah. Iya. Berarti istilahnya benar-benar street food. Tapi itu pilihan nggak sih Kak, atau rekomendasi dari penonton gitu? Coba ini Kak, siapa tahu bagus gitu. Sebenarnya kalau travel food kontennya Aditora tuh kalau bagian spot-spot wisata emang kita masih ngikutin tren orang-orang yang kasih rekomendasi. Tapi kalau misalkan kuliner tuh lebih ke pertama kita tuh emang lebih seneng ngeramein yang dulu rame. Nah sekarang kan sepi tuh, kita pengennya gitu konsepnya. Sekarang lagi sepi, kita coba blow up lagi biar naik kayak gitu sih. Konsepnya nggak mau kayak nebar garam di lautan, lebih ke nyari yang udah sepi, coba kita ramein kayak gitu. Kalau untuk kontennya. Tapi kalau konten spot-spot wisata kita masih dicoba buat yang terupdate gitu, kayak tempat-tempat yang emang masih menarik buat di zaman sekarang. Tapi kalau konten makanan itu konsepnya emang nyari yang sepi buat diramein lagi. Oke. Membantu UMKM. Iya, bangetan nih Kak Tora nih anaknya nih juga. Soalnya belakangan ini juga sering ke Bali ya Kak ya? Kalau ke Bali karena kita lagi kerja sama salah satu properti ya. Jadi kayak ada brand ambasadornya dia gitu loh. Jadi kayak Wih. brand ambasadornya ini ya Kak ya, properti gitu ya Kak ya? ya properti hotel, properti villa dan beach club itulah. Wah, jadinya kebetulan baru pas ke sana ke Bali gitu ya. Harusnya kita di situ. Iya tuh benar. Hubungi kita. Soalnya Jadi bayar makan doang, mana jalan gitu. Itu ada sifat pelitnya tadi ya. Jadi nggak mau rugi juga lah gitu kan. Masa cuma review villa aja ya kan. Iya juga ya. Ya makan juga perlu difikirkan gitu soalnya. Betul. Sekalian street food content. Gila, ada mau sampai pikiran kayak gitu ya. Tapi kan istilahnya kan sekarang untuk menjadi YouTuber itu kan apalagi makanan gitu kan. Berarti ada basic untuk kayak semacam masak gitu nggak sih untuk punya modal bikin video konten kayak gini, Kak? Nah, sebenarnya untuk jadi konten kreator khususnya di foodies tuh ada beberapa kayak tiernya gitu loh. Ada yang food review, food enthusiast yang cuman kayak buat nyari rekomendasi, ada yang food juga. Jadi kayak tiap konten kreator kan emang ada tahap-tahap, ada level-levelnya gitu kan. Kalau food review itu emang bener-bener detail gitu kan, yang gimana. Nah, kalau misalkan di Aditora sendiri emang kita tuh cuman kayak penikmat kuliner aja, nggak nyari-nyari yang tidak menggambarkan kuliner nih ada rempah-rempahnya apa dan kayak bilang ada beberapa kode-kode di video yang bilang kalau ini emang enak bilangnya apa, atau kalau emang biasa aja, atau ya sebenarnya kalau UMKM kita pasti tidak mungkin bilang tidak enak ya. I mean, ada beberapa bahasa-bahasa halus yang emang kayak bisa disampaikan di video gitu, yang bisa keluarnya tuh tiba-tiba lagi-lagi nggak bisa dikonsepin gitu loh, ngomongnya kayak ya udah keluar aja gitu ya. Ngomongannya kayak gitu. Oke. Berarti istilahnya nggak modal istilahnya pengetahuan tentang masak. Ya udah modal lidah tongkrongan aja gitu ya. Iya bener. Jadi kalau misalkan kita konten food enthusiast kayak gini, kayak foodies yang cuman untuk challenge atau foodies cuman buat kesenangan nyari kuliner aja, ya kita nge-reviewnya emang review sebagai pecinta kuliner, bukan sebagai yang reviewer yang terlalu sampai ini tuh rempahnya ada kunyit, cengkeh. Iya, itu. Tapi pernah dapet yang zong gitu nggak, Kak? Kalau misalkan kuliner sih, so far sih kita nggak ada yang zong banget ya. Paling kalau emang bener-bener pas lagi kan hotel review juga kan, beberapa hotel emang kita pernah dapat makanannya emang kayak nggak sama sekali standar hotel. Di situ ya paling challenge-nya adalah ketika kita menyampaikan ini nggak enak, tapi jangan sampai terlalu ngejudge ini nggak enak gitu loh. Oke. Berarti memang etikanya harus jalan juga sih, Han. Ya karena setiap juga dari video konten kita imbasnya ke mereka tuh bakal segimananya, sebesarnya gimana. Cuman emang ya kita pemilihan kata aja sih di video nanti enaknya gimana.
Iya. Nggak segampang itu loh untuk berpikir mau ngomong apa depan kamera itu. Betul. Tapi kalau kata Tora ya bisa aja tuh dia tuh. Iya. Orang mah bikin dulu kan gimana nih storyline-nya gitu kan. Ceritanya apaan nih? Nanti teks 1 harus apa? Dia mah enggak, udah. Dan videografernya untungnya dapetnya yang cocok-cocok aja kayak ngerti aja dia gitu. Betul. Jadi kalaupun videografer tuh ada beberapa orang pernah kayak video sekali nggak cocok ganti orang. Terus kalau emang udah sampai ini udah hampir sebenarnya videografer tuh ganti-ganti. Cuman yang sekarang tuh misal kalau ke Bali orangnya beda, kalau yang di Jakarta orangnya beda. Nah, tapi udah kalau yang sekarang udah tetap sih lama itu aja. Wah, berarti udah ketemu yang pas. Cocok dah, udahan. Oke, nomor 2 buat kamu yang bikin bertanya atau mungkin juga cita-cita jadi YouTuber seperti Kak Tora, gas langsung aja tanya di WhatsApp 04113991054. Atau juga bisa join di live chat RRI Digital. Yes, bisa di Facebook dan juga Instagram, TikTok juga. Jangan lupa langsung di RRI Singaraja dan juga komen di live YouTube kita di RRI Singaraja Official. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. He knew me as a sweet little girl that was all for his own. He's never seen this side of my world, 'cause I've lost all control. I wanna drive him crazy like he did me, 'cause he did me wrong. All this behavior I'm projecting, it was really all his fault. Girl, I can show you what to do, the thought if you won't leave him alone. Ooh. Let me tell you now, that's like gatekeep. Call his new bitch mainstream. Toxic, hypnotic. Cop a couple balls from his wallet. Leak his photos naked. Low bitch, think his face gold plated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? When I walked in the club, everything changed when I walked in the club. He was looking at me like, wow, the aura of my body, I drip and I drown. So he says, I heard you're a singer. I live in a penthouse, it's on the east side. I can tell what he implied. I don't just make decisions I make after midnight. That's like, they keep call his new bitch mainstream. Toxic, hypnotic. Grab a couple balls from his wallet. Leak his photos naked. Low bitch, think his face gold plated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? He knew me as a sweet little girl that was all for his own. He's never seen this side of my world, 'cause I've lost all control. I wanna drive him crazy like he did me, 'cause he did me wrong. All this behavior I'm projecting, it was really all his fault. Girl, I can show you what to do, the thought if you won't leave him alone. Ooh. Let me tell you now, that's like gatekeep. Call his new bitch mainstream. Toxic, hypnotic. Grab a couple balls from his wallet. Leak his photos naked. Low bitch, think his face gold plated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? Yeah, I want you all on your own. Crawling into his mama's bed. Yeah, oh baby, crying alone. When I walked in the club, everything changed when I walked in the club. He was looking at me with love, but I could tell it was only the drugs. I went to his best friend. He lives in a penthouse, it's on the West End. I'm here for the weekend. It's driving him crazy, but I'm not your girlfriend. That's like gatekeep. Call his new bitch mainstream. Toxic, hypnotic. Grab a couple balls from his wallet. Leak his photos naked. Low bitch, think his face gold plated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? That's like gatekeep. Call his new bitch mainstream. Toxic, hypnotic. Grab a couple balls from his wallet. Leak his photos naked. Low bitch, think his face gold plated. Joyride in his new Mercedes. You still want me to have your babies? It's like genuinely. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget.
mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Ya di Bali. Pokoknya kalian yang belum nonton video-video gerobak hotel gue yang di Bali, kalian bisa klik tombol di atas nih. Itu ada link video-video gue gerobak hotel yang di Bali. Jadi ini mungkin video yang lumayan udah planning dari 2021 dan kebetulan 2022 di bulan Februari ini gue sampai pas syuting ini bulan Februari sampai ke sini ke Bali dan gue mau gerebek hotel ini tuh villa. Jadi kayak pas gue masuk tuh gue udah dibikin amazed dengan adem banget di luar. Pas masuk ada kolam renang dan juga bathtub di luarnya. Waduh, penasaran kan hotel apa? Jadi sebenarnya kalian udah bisa lihat sih nama hotelnya di judul video. Dan gue juga bakal ngeliatin semua fasilitas di sini. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Apalagi yang mau liburan ke Bali, share video ini sekarang juga. Nah, jadi kita mulai gerebek hotel episode kali ini. Yes, kita udah apa ya, istilahnya kita sudah share juga ya. Ya maksudnya itu salah satu konten dari Kak Tora. Wih, jadi pengen liburan Kak. Bener banget, openingnya beneran ya, sespontan itu dia. Iya. Bisa aja gitu ya ngarangnya dan ngajakinnya tuh bener-bener kayak oh iya, aku nggak mau berlanjut lah, aku nggak mau berpaling, aku nggak mau nyekip nih si channel ini, video ini aku nggak mau nyekip gitu gak sih? Aku tuh kalau dengerin dia ya, kayak suaranya tuh dari awal, oh iya, dia udah bikin bridgingnya mantep tuh dia. Iya, makanya udah bridging sampai akhirnya wah, baru awal vlog aja udah wah, ini kayaknya kita harus ke sana gitu ya. Nah, sampai akhirnya bisa mempengaruhi penonton untuk bisa liburan ke sana gitu Kak, gimana ceritanya sih? Kan untuk bisa ngomong seperti ini itu nggak gampang, apalagi di depan kamera, apalagi kagok gitu ya. Bener. Susah banget gitu Kak. Iya. Jadi ini pertanyaan kan ya? Iya. Soalnya tadi udah pujian statement di awal Kak. Iya. Jadi kayak kalau ditanya buat spontanitas ngomong kayak gitu, sebenarnya emang lagi-lagi kan ini tuh konten yang dipilih seorang editora yang expert ya. Jadi kalau kalian tahu ada sebenarnya ada beberapa tahap bisa sampai di titik gua review hotel aja deh. Karena hotel itu otomatis di sekitarnya tuh nggak ada orang stranger gitu loh. Jadi cuman ada tim yang ikut, terus aku sendiri, jadi kayak lebih enak. Itu kenapa milih konten hotel dan bisa ngomong selancar itu, karena emang pertama basicnya karena introvert, males banget untuk konten di depan kamera di publik. Jadi milihnya konten hotel tuh karena itu alasan, karena introvert. Jadi kayak spontanitasnya, PD-nya karena emang udah ada di dalam ruangan hotel aja ngomong selancar itu. Walaupun emang pas nanti konten di luar juga bisa lancar, tapi mungkin nggak akan setenang dan senyaman itu sih. Iya juga sih, istilahnya karena ada jiwa introvertnya itu ya, kayak lebih nyaman ya, kayaknya di dalam ruangan aja deh gitu ya. Jadi kalau introvert nggak usah kayak yang aduh aku tuh malu kayak gini, buktinya Katora bisa nih. Iya makanya, jadi jiwa introvert itu bukan jadi pengalaman jadi YouTuber gitu loh. Betul sekali. Tinggal kita pilih tipe konten aja, pinter-pinter kita aja mau kontennya mau review makan di kamar aja deh gitu, atau kayak mau masak-masak kayak Siska Kol tuh zaman dulu masak di dalam kamar doang kayak gitu bisa kan. Oh iya ya. Oh, sempet masak-masak di kamar juga ya kayak. Kayaknya Hana tahu banget nih. Iya. Gimana nih ya? Aku tuh Katora punya fanbase nggak sih? Waduh. So far sih nggak pernah bikin fanbase ya, cuman emang banyak kalau di sosial media tuh mostly yang follow kan emang ibu-ibu ya, jadi selalu manggilnya bunda. Oh gitu. Udah sempat riset ya, kebanyakan ibu-ibu gitu ya.
dan geng saja kayak gitu. Aku namain aja deh, soalnya aku salah satu Toralicious. Iya. Masuk. Ini istilahnya selain apa ya? Selain juga penjilat, ya diajak konten maksudnya. Aduh, tapi ya seperti itu ya, memang apa adanya Tora memang seperti ini, dan akhirnya yang tadinya kuliner, tapi memang benar dari kuliner ke hotel ya Kak ya, bukan kebalik Iya, ya. betul. Oke. Transisi dari gitu sih. Terus dan sekarang emang jadi punya genre sendiri namanya travel food sih. Oh, Wah. jadi sekarang udah nggak terima lagi ya Kak ya, yang kayak travel B aja harus hotel banget ya Kak sekarang ya. Iya. Ya kita sih kalau ada cuannya ya apa aja bisa sebenarnya. BA itu apa ya? Itu jadi Soalnya hal utama sekarang ya. gue udah brand ambassador nih. Nah, masa iya yang harus cari gratisan gitu ya? Kayaknya nggak bayar makan Iya, doang bener banget. nggak masuk nih untuk Katora sekarang ya. Kalau kita masuk aja ya. Nek. Oke, tapi ini menginspirasi banget sih Kak Tora. Nah, yang berawal dari seorang yang mungkin yang modalnya sedikit, dan Hana bilang tadi pelit gitu kan. Ini menginspirasi banget banyak orang gitu loh. Ternyata kamu tuh nggak harus kerja kantoran, kamu tuh nggak harus kerja menjadi seseorang yang mungkin PNS gitu ya cita-citanya gitu kan. Tapi YouTuber juga bisa jadi salah satu pemasukan atau pekerjaan yang luar biasa gitu untuk mengentas kemiskinan. Nah, sebagai anak muda yang sudah kecimpung di dunia YouTuber, menjanjikan nggak sih dunia YouTuber itu untuk generasi muda gitu? Sebenarnya kalau kita soal menjanjikan atau enggak itu kan balik lagi beda dengan dunia kantoran yang emang itu akan dapat gaji bulanan tetap ya Kak. Tapi kalau kita sebagai konten kreator itu balik lagi ke kreativitas kita. Semakin kita kreatif, semakin kita kayak aduh gue pengen duit lebih banyak, ya udah kerjanya lebih banyak, bikin produksi konten lebih banyak. Dan kita juga nggak bisa ngandelin dari AdSense YouTube aja. Sejujurnya AdSense YouTube tuh nggak segede yang orang bayangkan kan. Kita tuh bisa dari hal-hal lain kayak endorsement, affiliate, ataupun yang emang monetize yang lain-lainnya selain monetize dari AdSense YouTube aja. Dari endorsement tuh biasanya emang keran duit paling gede emang dari endorsement ketika kita udah punya nama di YouTube sendiri sih. Iya, berarti endorsement itu jauh lebih besar biayanya gitu. Betul. Atau mungkin juga dari segi penghasilannya gitu ya Kak ya. Dan jatuhnya kayak ya udah ngejanjiin juga gitu. Nah, berarti istilahnya dari segi Katornya sekarang udah sedikit berpikir nggak sih istilahnya dia dari segi viewers nggak begitu, tapi BA-nya yang terutama ini diincar berarti. Iya, jadi kayak kalau misalkan untuk kalau dicerita, sebenarnya kan cerita di konten kreator nggak manis-manis terus. Iya. Di YouTube sebenarnya hampir di YouTube kita pernah berhenti untuk produksi konten dan lebih fokus di short video, yaitu di video pendek antara Instagram, TikTok dan juga YouTube Short kan sekarang udah ada. Iya. Kita lebih fokus di short form video. Jadi kemarin-kemarin YouTube tuh sempat berhenti ketika kewajibannya untuk salah satu brand tuh kita udah beres nih semua. Oh yaudah kita libur konten dulu karena emang YouTube tuh kemarin tuh lagi benar-benar nggak kepegang. Kita fokusnya di short video, yaitu bikin konten-konten pendek kayak di Reels, di TikTok, di YouTube Short. Nah dari situ tuh lebih ke pendapatan endorsement atau yang affiliate aja. Gitu sih. Oke. Tapi Kak, dari channel yang udah Kakak punya, YouTube tadi, Instagram atau TikTok, itu lebih banyak yang mana sih Kak kalau dari segi engagement? Kalau engagement sih untuk sekarang lebih di Instagram ya, karena Instagram itu nggak ngerti kenapa emang punya fans yang lebih militan dibanding platform yang lain. Untuk kreator lain kita nggak tahu sih, ada yang bilang TikTok tuh lebih menjanjikan, sekali upload viewsnya bisa jutaan, atau enggak di YouTube mereka bisa lebih banyak. Cuman emangnya itu tingkat kesulitan tiap platform tuh ada. Jadi kayak Adetora sendiri tuh lebih ramenya di Instagram sih. Bahkan dijulukin Dr. Staycation kalau kita googling namanya. Iya. Kayaknya bukan hanya mereview tapi kita tanya-tanya juga gitu. Iya. Pernah buka sesi kayak gitu nggak sih? Istilahnya mau staycation tuh tips or mungkin ada yang nanya-nanya gitu Kak? Kalau misalkan Dr. Staycation tuh itu segmen yang paling rame sih sebenarnya. Kayak konsep konten Dr. Staycation tuh ibarat kata kayak
pede nih nggak bakal sepi nih, viewsnya pasti kayak puluhan atau ratusan bahkan views kan. Jadi kayak konten itu emang berasal dari followers untuk followers juga. Kayak jadi mereka yang tanya, kita produksiin jadi konten, terus kita upload. Ya videonya juga bermanfaat buat si followersnya sendiri sih. Gitu ya Jadi Kak. itu pertanyaan dari followers yang kita buatin konten sebenarnya. Tapi biasanya pertanyaan followers tuh kayak gimana sih Kak? Yang paling unik deh menurut Kakak apa? Nah, cara check-in hotel gimana? Gitu. Waduh. Sampai sedasar itu. Sedasar itu ternyata orang di luar sana nggak ada yang tahu. Jadi kayak kita tuh sebagai jangan terlalu mikir berlibet deh, belibet pengen cara bayar hotel biar murah gimana. Pokoknya sesimpel kayak cara check-in gimana. Kayak gitu doang. Orang tuh masih bingung. Orang kayak Bang Tora cara check-in gimana sih? Apa yang ditanya, yang disiapin apa aja, nanti ditanya nggak ya berapa orangnya, kayak gitu-gitu loh. Jadi hal-hal yang emang nggak terpublish secara normal itu apakah bisa kita bahas di konten? Ya bisa, kayak gitu-gitu bisa kita bahas di konten. Hal-hal yang emang nggak kepikiran orang lain ya kita bahas. Cara check-in hotel itu bisa banget. Berarti memang ada yang seperti itu ya. Berarti memang seuniversal itulah sampai ditanya seperti itu dan Kak Tora mau juga untuk menjawab itu gitu kan. Karena semua orang kayaknya udah tahu deh itu caranya gitu ya. Ternyata ada yang belum tahu gitu ya. Definisi. Justru kenapa Kak? Orang yang nggak tahu itu lebih senang mencari taunya lewat sosial media Kak. Jadi kayak hal-hal sesepele itu emang gini deh. Jujur aja kalian kalau ke restoran yang nggak pernah kalian datengin, pasti kalian menunya dulu, cek harganya dulu lewat sosial media atau lewat internet kan. Iya. Itu yang sama diri kita sendiri kayak, aduh gue nyiapin budget berapa ya, terus kayak cara pesennya gimana ya, nanti di sana gue bisa. Jadi kayak orang-orang pasti carinya di sosial media atau di internet. Nah itu kita tuh sebagai content creator tuh harus punya sense of viewers tuh. Jadi kita harus mikir di sudut pandang penonton juga sih harusnya. Berarti Selain kayak gitu. sense of belonging, sense of viewers juga dirasain sama Kak Tora ya. Pantesan aja jadi inceran gitu. Jadi kayak, aduh Kak, bikin konten apa lagi gitu. Iya. Tapi kalau untuk rekomendasi atau mungkin juga hotel atau villa yang Kak Tora tahu, lebih ke riset sendiri atau udah ngambil dari comotan komentar aja gitu? Kalau awal-awal dulu sih emang kayak ya lebih ke hotel yang pengen kita datangin aja, nyari-nyari. Misalkan lagi mau ke daerah Jakarta Timur nih atau mau ke daerah Bali Utara atau kemana, kita cari dulu riset sendiri. Tapi emang kayak ada yang ngebisikin gitu ke DM atau ke komen, Kak cobain hotel ini deh, ini makanannya enak. Oh ya udah kita coba datengin. Atau enggak emang dari pihak propertinya sendiri kontak kita buat Kak kita baru launching nih hotel, bisa kita buat kerjasama kah atau bla 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 lainnya, ya udah kita coba buat kerjasama kayak gitu sih. Kalau di Bali Utara sendiri Kak, Kakak pernah ngonten Kak? Tadi sih asal ceplos aja ya, sebenarnya nggak tahu Bali Utara Barat Timur. Oke. Jadi yang Kakak tahu tuh soal pernah ngonten di Lovina nggak sih Kak? Lovina pernah waktu kayaknya di batch kemarin tuh awal tahun tuh ke Lovina cari lumba-lumba itu loh kita hunting. Ya, dan di situ juga kan ada beberapa hotel juga kita kerjasama. Karena di Lovina cuma satu malam kalau nggak salah, cuma satu malam, jadi kita cobain satu properti, satu activity-nya yang itu cari lumba-lumba, ya dolphin watching ya sebutannya kayak gitu. Ya kita explore di sana aja untuk satu malam itu, jadi 2 hari 1 malam kita di sana bikin konten dan ya udah langsung balik lagi ke Bali. Ya walaupun perjalanan ke sana lumayan ya. Iya. Kalau Hana aja udah pusing deh. butuh minyak angin kayaknya untuk biar nggak pusing gitu. Tapi balik lagi Kak, istilahnya kita untuk menginspirasi mungkin teman Pro 2 di rumah gitu kan. Ya mungkin ada sedikit tips untuk anak muda yang cita-citanya jadi YouTubers, tapi dia belum berani karena takut nggak makan dari YouTube gitu. Sebenarnya kalau misalkan takutnya takut apanya dulu nih ya? Kalau misalkan takut nggak ada yang nonton, terus kayak takut malu depan kamera, atau takut produksinya mahal atau gimana, semua itu balik lagi kita tuh
setiap konten tuh pasti ada marketnya. Jadi nggak usah takut untuk berkarya atau bikin konten, karena bikin aja konten yang cuman masak tangan doang yang in frame pun itu ada penontonnya, atau enggak konsep yang cuman pakai suara doang pun itu ada penontonnya. Bahkan konsep video yang mainan anak-anak, kalian tahu yang cuman mainan anak-anak dorong-dorongan yang dia kan pakai handphone, handphonenya ngarah tangan dia mainin mobil-mobilan, itu penontonnya juga ada dan banyak. Jadi kayak kita semua tuh sebenarnya bisa jadi konten kreator dan punya marketnya sendiri. Kalau dibilang takut nggak ada yang nonton pasti ada. Atau nggak takut malu depan kamera, nggak usah in frame kok, bisa pakai suara, bisa pakai teks, cuman atau nggak emang ngarahin POV gitu ya, point of view doang ya, semua ada caranya. Jadi takut buat mulai bikin konten sih. Oke, berarti jangan takut untuk bikin konten Betul, sebenarnya. Kak. Tapi kalau ternyata viewersnya teman-teman sendiri aja, terus nggak ngasilin cuan, gimana tuh, Kak? Ya kita kan harus belajar ya, berarti kalau misalkan kayak gitu misalkan kita bikin konten di YouTube nih, di YouTube dengan tema itu ganti tema. Kalau masih gak rame juga, coba platform lain, karena di sosial media kita nggak ada yang tahu cuan kita dari mana, rezeki kita datangnya dari platform apa. Kalau bisa sih sekali konten ya kita uploadnya di semua platform sih, nggak usah malu, nggak usah takut dikatain, ih ngebet banget lo jadi seleb, ngebet banget lo jadi konten kreator. Lah, kenapa? Ya, kita coba, namanya juga tebar aja. Jadi semua platform, cobain semua tipe konten yang landscape, portrait, short video, long video. Selama itu emang kita nggak ngerugin orang lain, ya kita produksi aja kontennya. Siapa tahu rezeki satu konten itu atau di semua platform itu. Oke, berarti kayak gitu teman Pro 2. Jadi jangan takut untuk buat konten gitu. Betul, biarpun dikomenin sok seleb lo, ya biarin ya. Ini memang salah satu resikonya gitu. Atau mungkin dari Kak Tora mungkin pernah mengalami satu resiko sebagai seorang YouTuber mungkin yang perlu bisa di-sharing untuk teman Pro 2. Kalau tergantung tipe kontennya lagi ya. Kalau di konten travel food sih nggak ada ya. Paling resikonya adalah orang keberatan kalau kita bikin konten yang terlalu jujur itu loh. Jadi kayak pasti kita bakal misalnya bikin konten review hotel, ada yang terlalu jujur dan itu kerjasamanya bukan sama hotel, lebih ke kerjasama OTA atau emang konten pribadi aja. Nah itu bisa tuh dikejar-kejar sama orang hotelnya, baik dari staffnya sampai ke kelas general manajernya pun pernah nelpon kayak gitu. Ya kalau misalkan kita nggak salah dalam artian kita reviewnya jujur dan sesuai dengan realita, nggak dibuat-buat, nggak mengada-ngada tentang keadaan yang kita datangin. Oke kok sampai sekarang Aditora masih bisa berkarya, nggak ada bermasalah dengan hukum atau apapun. Selama kita Oke, berarti memang ada etika aja di situ yang perlu kita sematkan gitu ya. Karena ya boleh nge-review jujur gitu. Ya jujur pasti gitu ya. Cuma mungkin ada kata-kata yang harus diselipkan biar tidak tidak terlalu menggambarkan gitu, atau istilahnya tidak mengundang kontroversi gitu. Bener, ya. Benar. Berani dulu aja ngonten ya kan. Kalau emang tadi gak ada views. curang Gimana, Kak Tor? tepi jurang aja dulu gitu. Oh, Iya. asik. Tepi jurang dulu katanya. Tapi apalagi kalau awal-awal sih buat dapat spotlight ya kalian harus pinter-pinter aja bikin konten tepi jurangnya kayak gimana. iya juga sih. Biasanya itu yang bikin menarik gitu ya. Iya, berbagi banget nih Kak Tora nih. Emang Iya. definisi nggak cuma mau kaya sendiri kan. Dermawannya tuh udah bukan duit lagi, bagi-bagi ilmu banget gitu. Oke, terakhir katanya juga buka istilahnya open untuk YouTuber lain juga ya Kak ya? Sebenarnya emang dari kemarin kita tuh selalu kasih kesempatan buat konten kreator lain bisa terhubung sama brand-brand gitu kan. Jadi kebetulan kan emang akun Aditora ini udah lumayan banyak kenal sama brand. Jadi kita tuh kayak oh ya udah deh, teman-teman yang kenalan ini coba kita kenalin atau ke brand yang emang udah kenal. Nih Kak, kita punya konten kreator yang ini nih, mungkin potensial buat brandnya bisa buat kerjasama juga. Ya udah kita akuin list harga dan lain-lainnya kayak gitu sih. Jadi kita sama-sama
sama-sama kaya bareng kalau kata Hana tadi. Iya. Jadinya bukan hanya untuk sendiri, Kak Tora juga berbagi untuk YouTuber yang lain dari satu channel ke channel berikutnya. Benar, gitu ya. makanya auto hempas lah yang namanya kemiskinan itu nggak ada lagi. Benar. Salah satunya yang seperti itu ya. Jadinya bekerja sama dengan konten kreator. Bukan konten kreator itu jadi saingan, tapi diajak kerjasama juga. Wah, pas banget sih untuk teman-teman Pro 2 mungkin yang takut gitu di dunia YouTuber, jangan takut ya, semua bisa dipelajari. Yang pastinya semuanya juga bisa ya dikreasi aja gitu ya, seperti Kak Tora bilang tadi, ya berani aja dulu gitu ya. Awalnya buat pribadi, lama-lama buat Indonesia nih. Iya. Tapi thank you loh buat kontennya kita, jadinya ternyata di Bali ada villa ini ya gitu ya. Jadi ilmu juga buat kita nih gitu. Betul banget. Bahkan yang kadang-kadang orang Balinya sendiri nggak tahu kan. Tapi jadi kayak ketika ngelihat Aditora TV itu langsung wow, ada ya ternyata gitu. Kayak tadi masuk ke hutan-hutan, bukan maksudnya taman-taman. Iya sih, apa ya, memang harus menjadi apa ya? Ya, memang YouTuber ini memang jadi salah satu mata pencarian yang mungkin kita itu mungkin ya terinspirasi terus. Bener, oversharing yang positif gitu teman Pro 2, dan bisa menghasilkan lagi-lagi cuan-cuan dan cuan. Yes. Oke, mungkin untuk di akhir segmen teman Pro 2 kita bakal nanya sama Kakak Tora gitu. Ada sih yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 sebagai seorang YouTuber, Kak? Sebenarnya tadi yang udah sampaikan emang tips tadi tuh, jangan kalau misalkan kalian mau bikin karya, ya sebenarnya kita boleh ngedengerin orang lain buat ngebangun diri kita sendiri, kritik dan saran. Kalau kayak ngedengerin buat cuman ngejatuhin mental, ya nggak usah sih, lakuin aja menurut kalian itu baik dan bagus, apalagi baik untuk percuanan kita sendiri, karena yang tahu baik untuk kita ya kita sendiri gitu loh. Walaupun tetap kita nggak boleh tutup telinga buat dengar masukan dari orang lain, apalagi pas bikin konten kayak gitu sih. Oke, itu dia teman Pro 2, jadi masukannya buat kamu semuanya ya. So jangan pernah takut untuk menjadi seorang YouTuber, karena buktinya Kak Tora survive loh, bener-bener dari bawah soalnya sampai sekarang jadi brand ambassador. Bahkan kalau masalah cuan jangan ditanya deh. Thank you Kak Tora ya untuk inspirasinya untuk udah sharing ilmunya juga tadi, tips-tips how to be a content creator gitu. Tapi jangan lupa kalau ke Bali ya Kak, hubungi kita berdua. Iya dah. Siap. Waduh, langsung siap. Oke, thank you Kak Tora. Yoga. Itu dia teman radio, thank you juga ya buat kamu yang udah dengerin guys, semoga terinspirasi ya pastinya dan bisa jadi cita-citaku nih kayaknya jadi YouTuber gitu ya. Betul banget, jadi inspirasi banyak datangnya gitu teman Pro 2 buat ngehempas kemiskinan di Indonesia pastinya. Benar, jadinya kamu jangan takut miskin hanya karena jadi YouTuber, jangan. Ya pastinya YouTuber itu luar biasa banget, seperti Kak Tora ya, berawal dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Betul banget. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.